Kok ada Pak Albert Alvin? Halo Pak. Halo Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Pak. Baik, duduk. Mas Alvin, dengar sekarang katanya lanjut LPDP ya? Diterima ya? Iya Pak, Alhamdulillah kemarin pas di 7 November 2023 Alvin keterima di LPDP kayak gitu untuk program Magister sih Pak. Di kampus mana? Aku milih ada 3 Pak, ada UNS, UGM, sama di UNAIR dengan prodi ilmu hukum kebetulan. Memang satunya hukum ya kemarin ya? Iya, harus linear juga kan Pak. Linear. Akhirnya ambil di mana? Hukum? Di UGM? Kalau kebetulan dapat LOA di UNS tapi mau nyoba di UGM. Oke Mas, jadi sementara masih bisa berubah ya? Bisa Pak, karena intake untuk perkuliahan itu paling cepat yaitu Agustus. Jadi masih ada waktu untuk bisa mendapatkan LOA di univ yang lain seperti itu. Oke, luar biasa. Kenapa daftar LPDP Mas? Karena di sini Alvin itu percaya bahwa pendidikan itu bisa merubah latar belakang dari seseorang, dan saya percaya dengan adanya statement bahwa tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Dengan adanya statement tersebut, Alvin semakin percaya bahwa dengan kita melanjutkan studi itu bisa merubah nasib seseorang dan bisa merubah nasib di negara kita. Education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Seperti itu Bapak. Susah nggak kemarin daftar LPDP? Kalau untuk struggling pendaftaran LPDP itu kayak emang susah sih Pak, karena kan Bapak juga tahu sendiri kalau UT kan terlalu di underestimate oleh masyarakat. Jadi kemarin itu lebih meyakinkan kepada panelis bahwa mahasiswa UT itu emang bisa. Kalau untuk pengalaman kan Alvin juga melampirkan CV ini, itu kan udah direview seperti itu. Kalau itu tuh udah bisa meyakinkan, cuma yang di struggling itu emang mahasiswa UT itu bisa nggak sih berkembang di LPDP kayak gitu. Nah, itu mungkin ya menjadi pikiran banyak mahasiswa UT ya. Iya. Bahwa UT itu kampus bukan kampus besar ya. Padahal kan kalau kita sadari mahasiswa UT berapa tahun nggak Mas Alvin? Banyak sih Pak, hampir setengah jutaan kalau di total. Itu kan berarti kan sebenarnya kampus dengan jumlah mahasiswa paling gede ya. Benar. Ketika mahasiswa banyak otomatis kan juga finansialnya paling gede juga. Benar. Akan tetapi hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa UT itu kan nggak bisa berkembang. Kampus yang memang dibikin untuk orang-orang yang kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah lah, bukan kampus utama. Nah, ya. Mas Alvin bagus bisa berpikir bahwa kita juga bisa. Nah, itu harusnya makin banyak mahasiswa UT, ya, entah itu di Surakarta, entah itu di seluruh Indonesia ya, secara umum berani bersaing ya. Ya, LPDP itu kan terbuka untuk umum. Ya memang kebanyakan yang menerima adalah alumni kampus gede. Ya, tidak dipungkiri karena satu memang mereka sudah tahu tracknya ke sana ya kan. Benar. Jalannya ke sana ada kakak tingkatnya. Nah, mahasiswa UT mungkin belum banyak atau bahkan belum ada, baru Mas Alvin sendiri gitu ya yang mencoba dari Solo misalkan. Iya Pak, sedikit. Nggak banyak yang tahu jalannya. Nah, harapannya ke depan setelah Mas Alvin ini sudah mulai terkenal kan, bisa dalam arti informasi, oh ternyata kakak tingkat ada yang dapat. Benar, memberikan kredibilitas kepada panelis tadi Pak. Sudah ada, dan adik tingkat juga, oh berarti kalau Mas Alvin bisa, saya juga bisa. Oh iya, kebetulan kemarin ada adik tingkat yang mau nyoba juga sih Pak LPD di batch kemarin, yang pembukaan itu batch 1 di 2024 ini. Mau nyoba gitu ya? Iya, kemarin itu konsultasi ke Alvin juga sih kebetulan yang teman-teman dari UT. Nah itu trik-triknya, cara-caranya di-share ke adik-adik ya, supaya juga teman-teman mahasiswa UT yang pengen melanjutkan studi lewat LPDP, karena itu kan beasiswa ya, dibiayai, kemudian juga dapat allowance ya tiap bulan ya. Siap, iya Pak, benar. Yang sangat cukup sekali untuk mahasiswa. Sangat banyak. Sangat cukup sekali, bahkan kalau sangat banyak Mas Alvin. Itu makanya perlu mungkin juga nanti Mas Alvin ya kapan-kapan gitu bisa masuk di kelas online atau apa. Saya nggak tahu ya di UT ada nggak gitu dibikin webinar gitu buat teman-teman mahasiswa yang pengen lanjut studi. Ya boleh. Di Indonesia misalkan, khususnya yang Mas Alvin sudah dapat ini ya. Jadi mereka tahu, oh triknya nulis tuh kayak gini gitu. Ya kalau dari beberapa pengalaman setelah Alvin keterima LPDP kemarin langsung diliput dari beberapa media sama itu buat sharing-sharing di beberapa seminar atau webinar Pak kayak gitu. Kalau kemarin ngisi di Jogja ada juga yang secara online kayak gitu sih. Jadi insya Allah Alvin siap untuk berbagi tips. Ini persiapannya gimana nih kuliah ini? Kalau persiapan, alhamdulillah ini Alvin juga dapat fasilitas dari LPDP untuk pengayaan bahasa Bapak sebelum masuk. Di mana pengayaan bahasanya? Kebetulan saya dari UNS tadi Pak. Oh dapat di UNS ya, di UPT ya? UPT bahasa selama itu berapa 4 bulan. 4 bulan sampai Juni nanti. Itu lumayan. Dan selama 4 bulan itu masih sudah dapat allowance juga ya? Dapat, kebetulan rumah kan juga deket kan, jadi kayak bisa shopping money kayak gitu, jadi kayak lumayan banget. Ya setidaknya bisa beli lauk untuk di rumah Mas ya? Benar. Untuk keluarga ya, oke. Tapi kalau di sini kan Bapak kan kalau Alvin lihat kan juga backgroundnya dari LPDP ini, baik itu program dokter sama magister kan Pak. Nah Alvin juga pengen tahu nih gimana sih tips trik menjadi mahasiswa berprestasi, atau mungkin gimana caranya kita itu bisa cepat lulus kuliahnya, atau mungkin bisa tepat waktu dengan adanya latar belakang dari LPDP tersebut. Oke, gini Mas Alvin ya, yang perlu juga digarisbawahi teman-teman nanti ya ketika mendengar Mas Alvin,
LPDP itu kan suatu beasiswa yang paling prestis di Indonesia ya. Benar. Paling prestis. Jadi ketika Mas Safin masuk LPDP, jenengan nanti sudah bukan mahasiswa biasa, orang akan melihat LPDP ini gitu. Spesial. Spesial. Nah, dengan kespesialan itu jangan sampai jenengan makin turun. Oh, jadi harus stabil. Karena jenengan LPDP, jenengan akan bersaing mungkin S2 itu rata-rata sekitar 20-an orang ya satu kelas ya. Ada yang LPDP mungkin 2-3 orang, mungkin ada beasiswa lagi yang dari yang lain. Plus biaya mandiri. Oh, jadi kayak melihat mereka itu juga kayak saingan tapi lebih ke positif gitu ya. Positif, dalam arti positif. Dalam arti jenengan dari LPDP ya jangan tunjukkan sampai kalah untuk stand out gitu ya. Maksudnya adalah jangan sampai image yang bagus itu turun ketika satu semester. Alvin kok selama perkuliahan kok meneng aja gitu ya. Jangan sampai. Jadi seharusnya LPDP itu image-nya bagus di masyarakat. Jadi ketika nanti kuliah ya tunjukkan jenengan dari UT, jenengan penerima LPDP memang layak. Dan dosen mengakui itu gitu loh ya. Jangan sampai jangan dapat LPDP diam di kelas gitu. Jangan. Karena Alvin juga dari S1 itu nggak bisa diem, Mbak. Jadi alhamdulillah juga dari beberapa pengalaman saat S1 itu CV-nya bisa 4 lembar tanpa explanation, jadi cuma tulis kayak gitu. Jadi di sini saya juga bisa meyakinkan kepada nasional, kepada masyarakat luas bahwa mahasiswa UT itu juga bisa berkembang dengan beberapa fasilitas. Mas kemudian jadi mahasiswa S2 itu kan sudah berbeda dibandingkan S1 ya Mas? Iya. Nah itu yang harus dengan pola pikirnya berubah. Oh kalau S1 kemarin seperti ini, saya nggak boleh lagi seperti ini. Levelnya udah berbeda. Oke, berarti lebih kalau S2 itu lebih ke kebermanfaatannya ya Pak? Iya, lebih kritis dalam arti kritis yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan debat kusir ya ketika nanti jenengan menanggapi atau bertanya ke dosen, terus dalam arti bisa dipertanggungjawabkan. Oh, berarti lebih ke data yang kredibilitas kayak gitu. Jadi ketika bertanya, ketika pendapat kita ternyata salah ya kita harus menerima itu. Bukan mengejar, oh saya begini Pak. Enggak. Maksudnya ketika level S2 ya jenengan kan berharap keilmuan yang lebih ketika belajar S2 ya. Apalagi nanti di UGM ataupun di UNS atau satu lagi di mana? Unair misalkan dengan kampus yang beda ya, pengalaman yang berbeda. Nah, dengan LPDP tunjukkan, jangan sampai nanti dosennya ini LPDP kayak gini. Jadi di kelas cuma diam, ditanya, ayo Alvin, wah belum tahu Pak, gitu kan nanti akan image LPDP turun ini. Negara itu. Jadi saran saya Mas Alvin tunjukkan bahwa memang jenengan layak. Bukan karena dikasih ini, kasihani ini misalkan ini gitu ya. Karena apa sejahtera tadi. Misalkan gitu, jangan tunjukkan bahwa memang saya layak, pantas untuk itu. Nah, ketika nanti pantas, maka dosen akan memberikan hal yang baik untuk Mas Alvin. Itu ya, bisa menjadi kemudian LPDP itu kan mendapatkan semua bantuan ya, baik bimbingan publikasi, konferensi juga ada. Ada Pak. Ambil ke luar negeri juga dapat. Saya tantang Mas Alvin kan 2 tahun ya. Semester pertama jangan dulu lah. Semester pertama kan kuliah dulu ya. Adaptasi dulu, nyari ini selanya gimana, dosennya gimana. Nah, semester kedua kalau bisa coba konferensi di luar negeri, mumpung LPDP itu kan membiayai ya. Full gitu loh ya, tiket dan lain sebagainya. Ambil yang ya nggak usah jauh-jauh dulu lah, mungkin di ASEAN dulu. Ini challenge dari Pak Albert. Ya, saya challenge itu ya setahun lagi kan berarti kan. Agustus jenengan masuk kan? Ya, paling Februari ya Pak. Nah, tapi kan untuk mencari itu kan dari awal semester ya. Kira-kira ada konferensi kapan? Oh, 4 dan lagi. Persiapan apa? Oh, paper yang disiapkan. Jenengan ketika bisa ke sana nanti kan menjadi sebuah pijakan baru. Oh, ternyata dunia luar tuh seperti ini gitu. Siapa tahu nanti dokternya bisa di luar negeri. Amin. Orang tua akan bangga sekali. Begitu kan? Iya Pak. Karena Alvin aja keterima S2 itu kayak udah bangga banget karena kan di sini Alvin juga dari latar belakang yang kayak sempat di notice dari masyarakat bahwa mungkin anak seorang pemulung itu nggak bisa kuliah, tapi buktinya Alvin bisa diterima di beasiswa S2 LPDP. Harapan saya ini sambil itu nanti ikut konferensi lagi, cari pengalaman. Ketika sudah tertarik selesaikan S2, ikut lagi dokter LPDP yang luar negeri kalau bisa ya. Karena kadang-kadang gini, ketika nanti sudah lulus S2 ada kesempatan S3 dalam negeri, jangan ambil. Kalau bisa jangan. Kalau pengen nggak ke luar negeri nih? Sangat, itu udah dambaan dari S1. Nah, maksudnya gini, selesai S2, pokoknya S3 luar negeri, tapi jangan terburu-buru. Maksudnya paham? Nanti setelah istirahat setahun kok nggak dapat ya udah dalam negeri jangan. Mungkin memang belum waktunya gitu loh. Sambil jenengan memperkaya diri sendiri, sambil kerja untuk orang tua, sambil cari informasi mana yang cocok. Nah, saya ke luar negeri usia 27. Dan usia berapa sekarang? 24. Berarti kan nanti lulus S2 juga sekitar 27-an kan? 26 deh Pak, bismillah.
Saya coba. Nah, iya makanya kan tidak ada yang terlambat gitu. Jadi ketika nanti sudah lulus S2 jangan terburu-buru, tetap ada plan ke luar negeri. Ya Inggris atau ke luar negeri mimpi baik-baik. Kurangnya Pak TOEFL dicari misalnya. Tapi dengan kan tadi kan Bapak kan men-challenge ke Alvin kan gimana caranya bisa aktif di internasional kan. Nah, mungkin dari Bapak ada tips nggak sih biar Alvin itu juga bisa aktif di dunia internasional biar nggak culture shock kayak gitu? Nah, yang jelas culture shock itu akan banyak ya. Kebanyakan mahasiswa yang di luar negeri itu yang tidak survive karena culture shock tadi. Misalkan di sini Mas Alvin kan bisa nongkrong. Saya nggak tahu ya Mas Alvin ya, senang dengan teman-teman nongkrong. Nanti kalau di luar negeri kan sudah berbeda lagi. Apakah akan sama gitu ya? Nongkrong boleh, tapi kan ada batasnya kan. Siap. Tapi kalau Alvin lihat pun juga mereka tuh kayak disiplin banget ya Pak ya. Iya, nongkrong boleh, makan boleh dengan teman, tapi kan nggak harus terus-terusan. Iya. Jangan punya fokus misalkan kuliah dokter 3-4 tahun ya itu selesaikan itu gitu kan. Jangan berasik-asik lihat di sosial media, di YouTube itu kan YouTuber jadi sampai YouTuber lupa belajar. Sampai lupa belajar karena ya dapat cuan dari YouTube misalnya. Dapat terkenal dari sosial media dan sebagainya. Tapi kan ada fokus tadi ketika nanti mau kuliah PhD ya udah. Berarti harus fokus belajar. Ya fokus main boleh, tapi kan jangan membatasi. Self reward aja berarti. Jadi ketika aku main kalau sudah akhir semester misalnya. Ya. Gitu. Nongkrong ya nggak boleh seminggu sekali di luar itu mengganggu nanti finansial kan merusak. Sangat. Iya kan? Ya. Ya sesekali kalau ada ulang tahun oke lah saya datang misalnya. Tapi nggak tiap minggu juga kita nongkrong di kafe nanti kan merusak ekonomi, baik pemikiran juga. Iya, maksudnya itu santai. tantangan di luar negeri itu karena mungkin di sini dulu yang di Solo aja ya notabene nongkrong nggak begitu mahal, kalau sering-sering kan juga akan merusak ekonomi. Sangat mempengaruhi Pak. Mempengaruhi kan, ya. Sangat lagi. Dulu walaupun nanti jenengan menerima LPDP kan tinggi ya beasiswanya ya, sangat, tapi ya jangan digunakan untuk senang-senang. Masih banyak hal lain gitu loh ya yang bisa diprioritaskan untuk didanai tadi. Ya bisa jadikan sebagian di saving untuk persiapan S3, sebagian di saving untuk mencari pekerjaan nanti. Pengen jadi apa ini nanti setelah lulus S2? Kalau lulus dari S2, Alvin pengen menjadi pendidik sama pemberdaya Pak. Nah pendidik ini kan macam ya, guru juga pendidik. Dosen insya Allah. Dosen ya, mau di UT juga. Kalau itu nanti dilihat untuk rezekinya. Kalau kemarin dapat tawaran di UT juga sih Pak dari Kaprodi kebetulan. Oke, gitu ya pokoknya yang terbaik Pak. Insya Allah amin. Dengan juga sepakat bahwa merubah nasib salah satu dengan pendidikan gitu ya. Iya. Gitu sih Pak. Itu nggih. Oke Mas Alvin. Siap Pak. Saya pesan buat jenengan. Iya. Tetap menjadi Alvin yang sekarang ya, yang sederhana. Ketika nanti sudah sukses jangan sombong. Insya Allah Abdul Dumai. Ya. Jadi tetap rendah hati, sombong. Ingat Mas Alvin, saya berasal bukan dari keluarga yang berada, kita nggak punya privilege belakang yang luar biasa kan. Ya. Nah jadi itu jangan sampai ketika nanti sudah tinggi, sudah jadi mahasiswa S2, dapat LPDP, jangan takabur istilahnya kalau orang Islam kayaknya. Tetap menjadi Mas Alvin yang rendah diri. Ya. Kalau ada teman yang butuh bantuan dibantu, walaupun tidak perlu memberikan duit ya, tapi tetap dibantu. Jadi jangan sombong. Ketika ada yang tanya informasi, dikasih tahu dan lain sebagainya. Jadi tetaplah menjadi Mas Alvin yang sederhana. Baik, yang pantang menyerah, yang bisa di posisi sekarang. Bismillah ya Pak ya. Siap. Coba. Oke. Mas Alvin mau pesan buat teman-teman mahasiswa UT? Oke, di sini Alvin ingin memberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa UT bahwa kita itu juga bisa mendapatkan beberapa privilege yang bisa dikembangkan secara diri sendiri maupun kepada masyarakat. Jadi teman-teman nggak usah terlalu minder, nggak usah terlalu sungkan atau melalui beberapa underestimate dari beberapa masyarakat bahwa kita itu bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Kita tidak perlu hebat terlebih dahulu untuk memulai, tapi yang perlu kita lakukan adalah memulai untuk menjadi hebat. Jangan termotivasi kemudian mengambil tindakan, tapi ambillah tindakan agar yang lain termotivasi. Kita bisa hidup dengan apa yang kita dapatkan dan kita bisa membuat kehidupan atas apa yang kita berikan. Seperti itu Pak Albert. Oke, terima kasih. Sukses untuk semuanya, sukses untuk Pusat Terbuka Surakarta.